Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada program pengembangan dosen dan uji kompetensi tindak pedagogik PDD UK TPT sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Bersama saya, Indra G. Ahmad, SPI MSI, sebagai dosen program studi D4 Agribisnis Perikanan, program vokasi Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang keahlian ilmu budidaya perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Parasit dan penyakit ikan merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot SKS 3 dan merupakan mata kuliah berbasis proyek. Adapun deskripsi dari mata kuliah parasit dan penyakit ikan ini adalah merupakan mata kuliah yang membahas tentang predator-predator, hewan-hewan pengganggu, dan mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan budidaya, serta mempelajari cara pemeriksaan, pengendalian, dan pengobatan penyakit pada ikan budidaya. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan 1. Menguasai prinsip site selection dan tata kelola wadah budidaya, prinsip dan teknik pengembangbiakan dan pembesaran ikan, pengelolaan kualitas air, identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit, produksi pakan alami, penyusunan formulasi dan pengelolaan pemberian pakan dan wirausaha. CPL 2 berperan sebagai penyuluh, quality control, supervisor, wirausaha, konsultan dan pelaksana proyek, pendederan serta pembesaran ikan sampai berukuran konsumsi. CPL 3 mampu melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi di dalam industri pembenihan, pendederan, pembesaran ikan, produksi pakan alami, pakan buatan, diagnosa dan pengendalian penyakit, serta pengelolaan kualitas air secara mandiri dan kelompok. CPL 4 mampu mengaplikasikan bidang budidaya perairan, perikanan budidaya, memanfaatkan kaidah-kaidah ilmu, teknologi, ataupun seni dalam penyelesaian masalah di bidang aplikasi budidaya perairan dan aquaculture. Kali ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-10 yang mencakup CPMK 7, yaitu mampu mendiagnosis penyakit pada industri pembenihan hingga pembesaran ikan. Hasil akhir dari pembelajaran ini yaitu proyek berupa jenis-jenis parasit, jenis-jenis bakteri, jenis-jenis jamur, ataupun virus yang teridentifikasi pada ikan-ikan yang dibudidayakan. Rancangan pembelajaran mata kuliah ini menerapkan metode DEA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada metode delivery, saya menyampaikan materi yang akan diajarkan sambil memberikan umpan balik berupa pertanyaan dari dosen ke mahasiswa ataupun mahasiswa ke dosen sebagai bentuk dari interaksi. Dan pada metode asesmen, saya meminta mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan. Berikut saya akan menampilkan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang hari ini kita masuk ke mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Tapi seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, saya minta satu orang boleh bantu saya untuk memimpin doa. Ada yang boleh? Atau saya tunjuk aja? Oke, silahkan Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh teman-teman, bisa dimengerti ya. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu, ada yang nggak hadir atau hadir semua ini? Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Oke. Semoga teman-teman sehat semua, hari ini sehat semua. Tapi tadi saya dapat kabar, Silvana sakit. Toh? Sakit ya? Ada yang sakit? Oke, nggak apa-apa. Karena sekarang memang lagi musim penyakit ya.
lagi musim pancaroba, lagi pergantian musim yang lagi tidak bagus buat kesehatan kita. Layaknya manusia, ikan pun itu pasti ada sakitnya. Nah, kalau teman-teman, kalau sakit biasanya ngapain gitu? Istirahat. Ada yang kalau sudah istirahat tapi masih ada rasa yang tidak enak di badan, apa yang dilakukan? Minum obat. Kalau sudah istirahat, minum obat tapi masih sakit juga, apa yang dilakukan? Ke dokter. Jadi, karena sakit, sudah minum obat, sudah istirahat, tapi masih ada gejala sakit, perlu diperiksa ke dokter. Sama dengan ikan yang sakit, perlu ada pemeriksaan. Makanya materi saya di pertemuan ke-10 adalah pemeriksaan ikan yang sakit. Tadi teman-teman sudah menyampaikan bahwa kalau sakit diperiksa, gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari teman-teman, kalau sakit kira-kira gejala yang kalian rasakan apa? Ada yang demam, ada yang apa? Lemas. Ada yang lain lagi? Cuman demam dengan lemas? Oh, pusing. Apalagi? Apalagi? Ngantuk. Oh, batuk. Kalau ngantuk itu bukan gejala sakit, itu kurang tidur. Ya, oke. Sama dengan kita manusia, kalau sakit ada gejalanya. Lemas, paling sering adalah kurang nafsu makan. Sama dengan ikan. Ikan kalau sakit ada gejala umumnya, ada gejala khususnya. Ya, kalau kalian bilang tadi lemas, batuk dan lain sebagainya, itu bisa dikategorikan adalah gejala umum. Karena masih lemas, masih loyo dan kurang nafsu makan itu masih gejala umum. Sama dengan ikan kalau sakit. Istilahnya adalah common symptoms atau gejala umum. Kalau di manusia, loyo. Kalau di ikan gejalanya apa kira-kira? Malas berenang. Kelihatan begitu kan kalau kita manusia sakit, loyo, ya udah malas bergerak aja, kan? Nah, kalau ikan gejala-gejala umum yang ditampakkan adalah pertama, tidak aktif berenang, kan? Yang kedua, apa tadi? Ada di sini, coba saya tanya, ada di sini yang sakit masih bisa nelan makanan? Masih ada nafsu makan? Sama dengan ikan. Pada ikan yang sakit ada kekurangan nafsu makan, tidak nafsu makan. Kita manusia biar mau makan apapun kalau sudah sakit tidak suka, kan? Sekalipun saya kasih Lutfia kalau sakit, Lutfia mau makan apa? Saya mau belikan pizza. Yang pada saat sehat pasti Lutfia, ibu mau. Tapi pada saat sakit pasti Lutfia tidak, ibu. Kan? Sama dengan ikan. Pada gejala umum ikan yang sakit adalah dia tidak aktif berenang, yang pertama, yang kedua tidak nafsu makan, dan yang ketiga karena pada ikan jadinya agak megap-megap. Tahu megap-megap? Nah, itu yang sudah dicontohkan oleh Intan bahwa agak bagaimana Intan? Seperti itu ya. Dia tampak megap-megap di permukaan air gitu. Itu common symptoms atau gejala umum. Kalau sudah tahu begitu, sebenarnya kita sudah tahu bahwa oh iya, ikan ini lagi kurang sehat, lagi tidak bagus kondisinya. Biasanya pertama, kalau tidak nafsu makan dilihat dari mana? Mungkin teman-teman akan bertanya bahwa dilihat dari mana bahwa dia tidak nafsu makan. Biasanya kalau kita kasih makan dalam satu hari habisnya 1 kilogram pakan, tapi pada saat kita beri pakan dengan jumlah yang banyak tapi tidak habis. Di situ adalah bentuk teman-teman sudah harus aware bahwa
ikan ini kemarin saya kasih 1 kilogram di 1 kolam, tapi habis, malah harus nambah. Tapi pada hari ini ternyata tidak habis. Harus aware teman-teman. Kenapa gitu? Ya, jangan nanti sudah mulai ada yang nampak di permukaan baru kita kasih penanganan. Nah, setelah tahu common symptoms atau gejala umumnya, harus lebih memperdalam lagi. Makanya kalau kalian teman-teman mau ke dokter kan pasti ditanya gejalanya apa? Apa yang dirasakan? Oh ini dok, batuk, tidak bisa demam. Terus pasti dokternya mungkin bertanya, agak sesak nafas nggak? Mulai menjurus. Artinya gejala klinis yang mulai spesifik artinya. Ya, mulai contoh kemarin pada saat COVID, gejala klinis yang paling utama adalah tidak bisa mencium dan tidak bisa mencium dan merasa. Itu adalah contoh kalau pada kita manusia gejala yang paling klinis. Kalau cuma sekedar demam, loyo dan lain sebagainya mungkin cuma gejala umum aja. Tapi karena sudah menjurus ke situ, menjurus tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan apapun, itu sudah masuk contoh dari gejala klinis. Bagaimana dengan ikan? Ada special symptoms atau gejala klinis yang utama. Yang pertama adalah whirling. Tahu whirling? Whirling, nekrosis, ada bintik putih dan mata nampak keluar menonjol. Kalau whirling, ada yang bisa contohkan ke saya bagaimana ikan berenang? Bagaimana ikan kalau berenang? Begini kan? Nah, itu adalah renang normalnya ikan. Tapi ada ikan yang mutar-mutar aja. Dia berputar aja cara berenangnya. Itu artinya ada tidak beres di dalam otaknya. Karena pusat yang menggerakkan semuanya terserang oleh penyakit. Makanya dia tidak bisa berenang secara normal layaknya ikan yang sehat. Kalau sudah nampak dia berenang secara whirling atau hanya berputar, jangan tunggu untuk, tidak, dia cuma pengen main aja mungkin. Tidak seperti itu. Bisa jadi itu tanda yang paling spesifik bahwa dia terserang satu penyakit mungkin disebabkan oleh bakteri atau virus. Yang diserang adalah otaknya. Kenapa otaknya? Otak itu kan yang menggerakkan semua. Kita kalau mau makan pasti dari sini dulu. Baru kasih sinyal. Otak yang kasih sinyal, lapar. Baru kita mau cari makan. Toh? Bener nggak teman-teman? Sama dengan ini, otak yang diserang, makanya otak pengendali semuanya, makanya dia akan terganggu. Otaknya lagi tidak bagus, makanya dia berenangnya berputar-putar. Gitu. Ada lagi nekrosis. Nekrosis adalah kerusakan jaringan sama ada bintik putih. Contoh kecil dari manusia. Pernah lihat panu? Panu penyakit atau enggak? Panu penyakit atau enggak? Penyakit. Itu salah satu contoh. Kalau di ikan ada bintik putih namanya. Tapi kalau sudah putih semua, sudah albino namanya ya. Nah, oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanya? Sebelum saya lanjut, paham nggak teman-teman? Paham. Saya bisa lanjut? Oke, lanjut. Tadi sudah tahu gejala klinis, secara umum, gejala klinis secara khususnya seperti apa. Nah, biasanya saya ambil contoh lagi. Pernah nggak teman-teman ke puskesmas, terus diminta pemeriksaan dahak kalau yang batuk? Atau pemeriksaan darah? Pernah? Seperti itulah pada ikan. Kalau sudah tahu gejala klinisnya mengarah ke satu spesies misalnya atau ke satu mikroorganisme, maka harus ada pemeriksaan supaya lebih memastikan bahwa ikan ini terserang bakteri, parasit, atau virus. Gitu. Yang pertama, bagaimana cara menginspeksi atau memeriksa ektoparasit?
Ektoparasit biasanya ada yang nampak di luar, yang dia menyerang bagian luar, bisa kasat mata ektoparasitnya, jadi tanpa pemeriksaan laboratorium. Tapi tidak sedikit yang hanya bisa diperiksa di bawah mikroskop. Hanya mengambil sampel, kita dengan mengambil sampel insang, terus diamati di bawah mikroskop. Itu, ya. Nah, caranya bisa dilihat pada gambar ini bahwa kita bisa mengambil insangnya, terus ditaruh diletakkan di atas dek gelas, terus ditutup dan diamati di bawah mikroskop. Ya, sama dengan kita diperiksa darahnya, terus mau kita diamati sel darah putih sama sel darah merahnya. Bahkan kalau di manusia kan dihitung sel darah putihnya berapa kadar dari sel darah putih sama sel darah merah untuk menentukan, oh dia terserang seperti ini, dia terserang seperti ini. Sama dengan di ektoparasit, pemeriksaan ektoparasit, kita harus bawa ke laboratorium. Sama halnya dengan di endoparasit. Cuman bedanya, di ektoparasit yang diperiksa adalah bagian luar tubuh. Contoh luar tubuh dari ikan apa? Kulit, apalagi? Oke, boleh, apalagi? Sisik, ekor, apalagi? Insang. Kenapa dibilang insang? Karena insang itu organ terluar yang terpapar oleh media air. Gitu, ya. Kalau endo biasanya diperiksa apanya? Biasanya endoparasit cenderung ditemukan pada saluran cerna, usus, lambung, atau di hati. Gitu. Ya, sampai sini paham? Sebelum saya lanjut bisa? Ada yang mau ditanya? Kan Ibu tadi ambil contoh perbandingannya itu kan manusia diadukan. Kalau pengambilan sampel darah manusia kan bisa dibilang cukup mudah karena kayak suntik ambil darah. Sementara ikan kan hidupnya di air, Ibu. Cara pengambilan sampelnya itu bagaimana? Apakah ikannya harus mati dulu atau? Nah, biasanya mungkin kalau dari saya pribadi ada kekurangan itu gitu. Saya belum bisa mengambil secara detail darahnya, tapi ada beberapa orang yang sudah ahlinya bisa mengambil sampel darah tersebut untuk diperiksa. Tapi cenderung kalau misalnya yang terserang ini biasanya langsung dimatikan dulu untuk mengambil organnya. Tapi kalau untuk pemeriksaan insang bisa, tidak perlu mati, tidak sampai dimatikan ikannya. Ambil aja sebagian baru diperiksa. Itu. Oke, paham teman-teman? Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah bakteri. Nah, bakteri ini agak lebih ke kalau sudah cenderung terlihat gejala klinis yang lebih spesifik, misalnya matanya agak kelihatan menonjol seperti yang saya sampaikan tadi, atau ada nekrosi. Biasanya diperiksanya adalah langsung organ target. Misalnya gini, kalau sudah kelihatan gejala klinis dia berenang-renang di perairan, terus ada matanya menonjol, matanya keluar agak nampak menonjol. Biasanya orang-orang yang sudah tahu itu lebih kayaknya ini bakteri, tapi tidak bisa hanya bilang kayaknya, harus ada pemeriksaan lebih lagi. Makanya untuk memeriksa sudah ada targetnya, ini kayaknya kena bakteri gitu. Tapi kita tidak tahu bakteri apa, karena dengan gejala klinis yang lebih spesifik seperti itu banyak ditimbulkan oleh bakteri lain juga. Jadinya harus diambil organ target seperti otak, seperti mata yang menonjol, terus diperiksa untuk lebih memastikan lagi betul tidak bakteri ini yang menyerang. Hanya dilihat dengan melihat karakteristik bakteri, entah dari ukurannya, warnanya, dan lain sebagainya. Gitu. Contoh, pada pembudidayaan udang, kadangkala pembudidaya udang itu pada saat yang masih larva dia lebih cenderung kelihatan biasanya pada malam hari udangnya agak menyala.
Teman-teman jangan menilai, jangan berpikir bahwa itu dikarenakan kunang-kunang mungkin. Enggak. Tidak ada kunang-kunang di dalam air. Tapi itu adalah bakteri, biasanya bakteri Vibrio, yang biasanya kalau orang sekarang bilang glow in the dark, artinya dia menyala dalam kegelapan. Dia menyala. Dibuktikan dengan apa? Karena sudah seperti itu sebenarnya sudah fix ya, karena orang-orang sudah tahu karakteristik paling spesifik dari Vibrio harvey adalah seperti itu, dia menyala dalam kegelapan. Cuman sekali lagi, kita sebagai orang ilmiah tidak boleh hanya mengira-ngira. Harus dibawa ke lab lagi, diidentifikasi lagi. Kalau dibuktikan dengan pada saat pemeriksaan bakteri dan dia menyala, fix itu adalah bakteri Vibrio harvey. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada lagi pemeriksaan histopatologi namanya. Histopatologi adalah memeriksa perubahan ketidaknormalan dari sel atau jaringan. Kegunaannya apa? Bisa mendiagnosa penyakit, bisa menjadi bioindikator kualitas air, dan penentuan keganasan satu penyakit. Contoh kecil dari kita lagi manusia. Kenapa saya selalu ambil manusia? Karena hampir sama sebenarnya pemeriksaannya. Pernah dengar orang biopsi? Biopsi. Pernah? Atau pernah dengar orang yang kena kanker atau tumor? Tapi biasanya dokter kalau tumor untuk menentukan dia ganas atau enggak itu dibiopsi dulu. Diperiksa dulu. Dengan cara seperti ini. Dia di histopatologi untuk melihat ada kerusakan apa di dalam. Ada perubahan apa. Dan untuk menentukan keganasan atau stadium dari satu penyakit tersebut. Tapi kalau di perikanan, biasanya lebih ke sini. Bioindikator kualitas air. Bioindikator kualitas air artinya dia melihat bukan serangan ya sebenarnya. Melihat air yang terkontaminasi dengan logam berat, efek ke ikannya apa? Contoh ini, yang sebelah kiri adalah yang normal, tapi yang sebelah kanan adalah insang yang sudah terpapar logam berat. Seperti ini. Ya, ada perubahan, kan beda toh? Beda, bisa dilihat nggak teman-teman? Ada perbedaan toh di setiap lamela-lamela insangnya dengan yang di sebelah. Ada perubahan, ada namanya hiperplasia atau pembesaran jaringan. Seperti yang di sebelah juga ada pembesaran jaringan. Itu bisa dilihat. Oh, efek dari logam berat pada insang seperti ini. Ada menimbulkan ketidaknormalan dari insang tersebut. Sama dengan itu di kanker manusia biasanya begitu. Untuk melihat stadium berapa dilihat dari biasanya ditentukan dari sel atau jaringan diambil dengan cara pemeriksaan histopatologi. Oke, saya mau teman-teman bagi kelompok. Tugasnya apa? Pertama, satu kelompok, masing-masing kelompok mengidentifikasi kolam-kolam atau lokasi budidaya, entah itu nila, entah itu lele, atau ikan hias boleh. Ya. Terus bukan hanya mengidentifikasi, cuman mengira-ngira, enggak, datangi langsung, identifikasi bahwa di dalam situ ada ikan apa, ikan lele atau ikan nila. Mau ambil ikan nila? Oke. Selanjutnya, identifikasi selanjutnya adalah identifikasi sumber airnya. Kemudian ambil sampel ikan. Masing-masing dari kolam tersebut adalah 10 atau 15 ekor dengan catatan harus size yang sama. Oke? Harus size yang sama. Selanjutnya kita bawa, nanti itu akan menjadi tugas proyek kalian, bahwa ikan ini kita periksa untuk melihat apakah dia terserang parasit atau bakteri. Oke, teman-teman, paham dengan tugasnya? Nanti untuk pembagian kelompok saya serahkan ke teman-teman mahasiswa. Mau berempat, atau mau bertiga, atau mau segeng dengan sesirkelnya, terserah teman-teman. Oke?
Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ibu kolamnya bisa di kolam fakultas yang di bawah. Boleh. Boleh kolam fakultas, boleh kolam di mana aja boleh. Yang penting saya tidak mau menyusahkan teman-teman yang masih ada di sekitar kota Gorontalo saja dulu. Oke? Boleh ya? Sebelum saya akhiri, saya mau satu orang. Boleh tidak kasih kesimpulan dengan materi saya? Lutfia. Boleh maju? Terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan daripada mata kuliah pada pagi hari ini yaitu kita membahas mengenai parasit, bakteri maupun virus yang ada pada ikan. Nah, kalau di sini yang saya pahami itu mengenai ektoparasit dan endoparasit. Nah, kalau ekto itu berada di luar dan endo itu di dalam. Nah, dalam endoparasit itu apa saja? Itu yang bisa kita periksa di laboratorium itu ada bisa usus, bisa hatinya, dan juga pada luar tubuh pada ikan tersebut itu yang bisa kita identifikasi ada ekor, terus double lendir, terus juga insang dan lain sebagainya. Itu aja. Oke, terima kasih. Dengan saya anggap teman-teman sudah paham semua karena sudah disampaikan kesimpulan diwakili oleh teman kalian. Mungkin pertemuan saya untuk pertemuan 10 sampai di sini, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa dipraktekkan. Mungkin kalau ada yang punya kolam di rumah, ya, jangan cuma lihat-lihat aja itu kolam, cuma dikasih makan tapi tidak diperiksa. Kalau ada yang ada gejala yang tidak bagus, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.